Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat, yakni baik itu nikmat kesehatan maupun kesempatan. Selawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik kakak-kakak semuanya, terima kasih kakak-kakak masih setia kemudian dalam untuk terus melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada kakak saya ucapkan. Baik kakak-kakak, pada hari ini kita langsung saja ke materi kita pada hari ini. Izin saya untuk melakukan share screen kegiatan kita pada hari ini. Sudah terlihat screen saya kakak-kakak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia kegiatan kita pada modul 1.1. Ini refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Sore Kak. Bentar Kak. Kak Munawirnya tak di-unmute Kak. Udah? Kak Munawir bisa di-unmute dulu. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Ini dia refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap maya ketiga, kekuatan pemahaman 2. Dan next kakak-kakak, kegiatan kita ini dia kesepakatan bersama kita kakak-kakak seperti biasanya melakukan atau menyalakan kamera jika dalam kondisi yang baik. Kemudian yang kedua adalah melakukan unmute ya, unmute untuk mematikan mikrofonnya ya. Jika kalau memang ada ingin disampaikan baru kembali untuk menghidupkan mikrofonnya. Yang ketiga adalah hadir secara seutuhnya ya. Jadi kakak-kakak memang diminta untuk hadir secara utuh dalam kegiatan kita setiap kali tatap maya kita. Baik, yang keempat adalah menghargai waktu kakak-kakak sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, ini baik itu ketepatan waktu kakak-kakak untuk mengikuti kegiatan dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah memaksimalkan fitur chat. Kita ada yang namanya fitur chat yang memang harus kita sering kita gunakan di dalam kegiatan kita ini. Nanti kita akan lebih banyak bersama di fitur chat ini. Baik, yang selanjutnya adalah raise hand kakak-kakak. Jika kakak-kakak ingin bertanya ataupun ada hal-hal yang ingin kakak-kakak sampaikan, kakak-kakak silakan untuk mengklik tombol raise hand yang ada di layar kakak-kakak masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini dia kakak-kakak, sebagaimana kita ketahui bersama, gangguan teknis ini adalah merupakan sesuatu yang tidak terjadi
dari posisi kita saat ini, baik itu di tempat kakak dan di tempat saya juga seperti itu. Namun kakak-kakak, saya berharap kakak-kakak bisa tetap terkoneksi dengan baik untuk bisa melanjutkan kegiatan kita yang kita laksanakan setiap kali pada tatap mayanya. Nah, kemudian kakak-kakak, kita next kegiatan kita. Ini dia kakak-kakak, tujuan daripada kegiatan kita pada hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan serta reflektif. Kemudian capaian akhir dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kakak-kakak, yang pertama, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi kakak-kakak memang kita dituntut untuk bisa menunjukkan jati diri kita sebagai seorang guru PJOK yang bersikap reflektif, melaksanakan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari di satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi memang ini sudah tidak terpisahkan dari diri kita kakak-kakak. Memang harus kita tanamkan reflektif itu untuk dalam kegiatan pelaksanaan proses belajar mengajar di satuan pendidikan kita masing-masing, khususnya di Mapel PJOK kita itu sendiri. Baik kakak-kakak, kita next kegiatan kita. Ini dia kakak-kakak, tujuan capaian pembelajaran khusus per modul kita hari ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan setelah perubahan dari diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan atau kakak-kakak diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Jadi harapannya kakak-kakak, salah satu tujuannya adalah kita sebagai guru PJOK mampu melakukan refleksi dan menghubungkan dengan keberpihakan kepada murid yang sesuai yang telah kita pelajari di model-model kita sebelumnya kakak-kakak semua. Jadi tuntutan kita sebagai seorang guru untuk seperti yang di atas tadi, untuk menggapai sebagai guru yang reflektif, kita hendaknya kakak-kakak memang harus melakukan refleksi atas apa yang sudah kita lakukan, baik itu dalam proses pembelajaran di kelas maupun proses pembelajaran di lapangan, dan menghubungkan dengan keberpihakan kepada murid. Apakah yang kita lakukan sudah terjalin keterhubungannya bersama dengan keberpihakan kepada murid atau belum. Jadi kita memang harus merefleksi kakak-kakak terhadap apa yang sudah kita terapkan, apa yang sudah kita lakukan kepada peserta didik kita masing-masing. Jadi dengan ada refleksi ini nanti kita bisa mengetahui apakah kita sudah berada dalam zona keberpihakan kepada murid atau belum. Jadi itu tujuan capaian pembelajaran kita pada hari ini kakak-kakak. Yang kedua adalah mengimplementasikan kemudian menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi ini juga kakak-kakak sudah kita pelajari di model kita yang sebelumnya, menulis refleksi dengan menggunakan beberapa model. Jadi saya yakin dan percaya kakak-kakak mungkin sudah memahami dan kakak-kakak bisa memilah, kakak-kakak masuk dalam yang kakak-kakak bisa menulis refleksi dengan kriteria atau dengan model yang kakak-kakak pahami sendiri, atau kakak-kakak masuk dalam ke model refleksi yang seperti apa. Jadi makanya disampaikan di sini bahwa mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak-kakak memang harus melakukan atau menulis dengan menggunakan refleksi yang berbeda. Pada hari ini mungkin pada kegiatan mungkin di kelas 5 di hari Jumat kakak-kakak masuk membersamai peserta didik, kakak-kakak menggunakan refleksi seperti apa. Jadi itu memang harus kakak pakai dengan model refleksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik kakak-kakak, kita next. Nah, tujuan dari sesi kita hari ini adalah kakak-kakak, ini sudah jelas kakak-kakak seperti yang saya sampaikan tadi, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Tulisan refleksi ini kakak-kakak seperti yang tugas di kakak-kakak KLMS sudah kakak tuliskan, kemudian pada awal modul juga sudah kakak-kakak pelajari bagaimana. Jadi memang harapan dari tujuan sesi kita kali ini adalah memang kakak-kakak dituntut untuk dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan kakak-kakak selama ini.
Baik, kakak-kakak, kita next kegiatan kita. Kemudian ini kakak-kakak agenda kita, analisis tulisan refleksi. Nah, di sini tadi kak tidak saling keterhubungan, ini dia saling keterhubungan antara yang tujuan dan agenda kita, analisis tulisan refleksi. Kakak-kakak kembali disuruh untuk menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak sampaikan, baik itu yang di LMS kakak-kakak maupun yang sudah kakak-kakak pelajari. Yang kedua adalah berbagi hasil analisis. Di sini juga kita saling berbagi kakak-kakak. Mungkin Kak Roman dan dari analisis Kak Roman, refleksi yang Kak Roman sampaikan dilihat oleh Kak Kiki, mungkin ada beberapa hal yang belum terpakan atau yang belum mungkin termasuk. Jadi kita saling berbagi hasil analisis. Jadi Kak Kiki bisa mengamati apa yang disampaikan Kak Roman, kemudian Kak Roman juga bisa mengamati apa hasil daripada analisis yang disampaikan oleh Kak Kiki. Jadi saling berbagi analisis. Sehingga dengan adanya keterkaitan tersebut, kakak-kakak semua kita bisa mengetahui, ini loh yang berarti masih kurang refleksi yang saya lakukan. Mungkin kakak-kakak mungkin melakukan refleksi mungkin secara global, mungkin ada tidak tersentuh oleh refleksi kakak. Jadi saling mengingatkan tujuannya kakak-kakak. Dengan adanya berbagi ini tadi bisa saling menutup kekurangan atau yang apa yang pernah kita lakukan. Jadi di situ tujuannya agenda dari kakak-kakak. Baik kakak-kakak, ini dia kakak-kakak. Next kegiatan kita analisis tulisan refleksi. Jadi kakak-kakak kita memang disuruh untuk menganalisis tulisan refleksi kita masing-masing sesuai yang sudah kakak-kakak buat di LMS, kemudian sesuai dengan yang sudah kakak-kakak lakukan ataupun yang sudah kakak-kakak pelajari di modul-modul kita yang sebelumnya. Pertanyaannya kakak-kakak adalah mengapa kita melakukan refleksi? Kita sampai di sini dulu kakak-kakak, saya break dulu sampai di sini agenda kita. Saya ingin kembali ke modul kita yang sebelumnya. Mengapa kita melakukan, mengapa kita harus melakukan di kolom chat kita di layar kakak-kakak masing-masing. Saya beri waktu untuk soal pertanyaan yang pertama 5 menit saja. Silakan kakak-kakak boleh menuangkan di kolom chat yang ada di. Tidak menutup kemungkinan, silakan untuk yang langsung open mic juga saya silakan, off cam juga boleh, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Akan kita persilakan untuk yang open mic. Kalau memang tidak bisa untuk open mic, kakak-kakak silakan menuangkan jawaban kakak-kakak masing-masing di kolom chat kita pada hari ini. Silakan kakak-kakak. Saya kasih waktu untuk ke pertanyaan yang pertama ini adalah bolehlah 10 menit saya kasih. 10 menit saya kasih untuk pertanyaan yang pertama, yakni mengapa kita melakukan. Silakan kakak-kakak untuk pertanyaan yang pertama. Sedikit saya sampaikan untuk kegiatan kita pada hari ini, ya kita masuk kepada kekuatan pemahaman. Jadi kita memang harus menguatkan pemahaman, makanya sering kita lakukan berulang-ulang tentang refleksi ini kakak-kakak. Jadi memang kita dituntut memang kuat untuk berada di kekuatan pemahaman ini tentang
apa itu refleksi. Jadi kita sehingga nanti tujuan akhirnya memang sudah mendarah daging di diri kita sebagai seorang guru PJOK yang selalu merefleksi pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi dengan adanya tujuan tersebut, kita bisa mengukur atau menjadikan refleksi itu sebagai tolak ukur untuk diri kita sampai di mana, apakah ketercapaian yang kita harapkan selama ini terhadap peserta didik kita tersampaikan atau tidak. Apakah kita sudah memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita atau tidak dengan kegiatan yang sudah kita lakukan, baik itu di ruangan maupun di lapangan. Jadi memang perlu kita pandang penting kegiatan atau bentuk refleksi ini memang harus kita lakukan. Jadi kegiatan kita pada hari ini memang lebih berfokus kepada kuatkan pemahaman, dan kita memang dituntut untuk benar-benar mengetahui refleksi itu sendiri, kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak tuangkan saja terhadap apa yang sudah kakak, mungkin ada yang sudah kakak terapkan di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing, silakan kakak tuangkan. Boleh dalam sambil kakak bercerita tentang refleksi yang sudah kakak buat, misalnya kakak-kakak sudah melakukan di satuan pendidikan kakak-kakak, hasilnya gini kak, oke silakan tuangkan saja kakak-kakak, tidak masalah kakak-kakak. Nanti akan kita minta memberikan apa yang sudah kakak-kakak sampaikan di kolom chat kita ini sebagai bahan refleksi untuk kita bersama. Kemudian kawan lain juga boleh menanggapi atas refleksi yang sudah rekan-rekan atau kakak-kakak sampaikan nantinya. Silakan kakak-kakak. Ayo kakak-kakak silakan tuangkan di kolom chat kita. Kak Beni, apakah dalam posisi yang baik atau masih dalam perjalanan? Kak Hartati, silakan Kak Hartati. Tuangkan di kolom chat.
Sudah ada Kak Rohman. Kak Nur Rahman, karena dengan melakukan refleksi maka kita akan mengetahui di mana letak kekurangan kita, sekaligus mengetahui kekuatan daya pemahaman peserta didik demi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya Kak Roman, ini yang saya bilang tadi sama seperti yang saya sampaikan tadi Kak Roman. Ini sangat sangat penting ya, sehingga kita mengetahui ini metode yang kita pakai atau metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik kita selama ini tersampaikan dengan baik atau tidak. Apakah bisa dipahami oleh mereka atau tidak? Sudahkah berada dalam posisi sebagai peserta didik itu sudah memahami atau belum? Kemudian sudahkah keberpihakan kita kepada sebagai guru terhadap peserta didik? Nah, jadi memang keberpihakan ke peserta didik itu memang sudah jelas memang harus kita harapkan. Dengan adanya refleksi ini kakak-kakak, kita bisa mengukur, kita bisa mengintrospeksi yang lebih baik untuk diri kita. Tersampaikan tidak pembelajaran yang kita laksanakan, sudah terpenuhi tidak. Jadi memang sangat-sangat penting ya Kak Rahman. Terima kasih Kak Rahman. Kemudian Kak Roni, baik. Karena melakukan refleksi, kita dapat mengetahui sampai di mana proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran terhadap peserta didik tercapai atau tidaknya. Ya, benar Kak Roni, sangat-sangat benar Kak Roni. Ya. Jadi tidak hanya terhadap diri kita, juga ke peserta didik nanti bisa menjadi tolak ukur bagi kita. Betul-betul pahamkah peserta didik kita ini terhadap apa yang sudah kita sampaikan atau tidak sama sekali. Jadi sehingga tidak ada kesan bagi mereka. Jadi mereka bisa berada dalam posisi ibarat bisa kita ibaratkan angin lalu saja, hanya untuk sebagai memenuhi mereka, ya sekolah, datang sekolah, belajar, ya belajar. Jadi apa yang mereka dapatkan tidak terkesan di diri mereka. Jadi mereka tidak timbul sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat itu seperti bagaimana kakak-kakak? Oh ini loh, kemarin ada yang disampaikan oleh Pak Nur Rahman. Adik kami ada belajar kemarin. Seperti itu di SD. Langkah awalnya ini. Jadi kan mereka termasuk dalam pelajar sepanjang hayat. Yang kita sampaikan selama ini berarti memang sampai ke mereka. Sehingga membekas kepada diri mereka masing-masing. Yang dalam hal ini adalah peserta didik itu sendiri kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang lain. Baru 2 orang. Kita berjumlah 10 orang. Silakan kakak-kakak yang lain. Tuangkan saja. Apalagi yang sudah melakukan kegiatan ini atau penerapan ini yang setelah kakak masuk ke PJOK ini, kakak sudah melakukan refleksi tersebut. Bagaimana ininya? Apa yang sudah kakak nampak dari refleksi yang kakak buat seperti apa? Lebih jelas lagi kegiatan itu. Silakan kakak-kakak. Kak Febrizal silakan, Kak Romansyah silakan, Kak Beni silakan, Kak Hartati silakan, Kak Nursila silakan. Tuangkan saja di chat kita.
Baik, kita minta Kak Nur Rahman, silakan Kak Nur Rahman, sampaikan dulu Kak Nur Rahman, sambil sembari menunggu kakak-kakak yang lain untuk menuangkan di kolom chat kita ini. Silakan Kak Nur Rahman. Apakah refleksi yang Kak Rahman lakukan memang sudah Kakak Rahman terapkan atau seperti apa dengan jawaban yang Kak Rahman tuangkan pada hari ini di kolom chat kita ini? Silakan Kak Rahman. Kak Nur Rahman, silakan Kak Nur Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan tadi yaitu melakukan refleksi. Dengan seringnya kita melakukan refleksi, maka kita akan mengetahui di mana letak kekurangan dan sekaligus mengetahui kekuatan dari pemahaman peserta didik demi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Halo Kak Rahman, terputus. Oh, Pak Nur Rahman keluar nih. Kak Roni silakan Kak Roni. Off cam juga boleh Kak Roni, silakan Kak Roni. Mungkin juga jaringan nih di Kak Roni, mungkin jaringan. Baik kakak-kakak, kita sembari menunggu kakak-kakak yang lain yang untuk menuliskan jawabannya di kolom chat. Kita ini dulu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada Kak Roni silakan Kak Roni. Ya. Oke Kak Roni, silakan Kak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat, karena kita melakukan refleksi, kita dapat mengetahui sampai di mana proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran terhadap peserta didik tercapai atau tidak. Oke Kak Roni. Ini Kak Roni sudah bagaimana, sampai di mana kegiatan refleksi ini sudah diteruskan atau macam mana Kak Roni? Apakah ada peningkatan terhadap refleksi yang sudah Kak Roni lakukan untuk terhadap peserta didik ataupun untuk kita sendiri Kak Roni? Halo. Ya Kak Roman. Halo. Bisa didengar Kak? Siap, bisa. Tunggu ini Kak Roni dulu, Kak Roman. Kak Roni. Ya. Halo. Untuk diri kita bisa Oh, jaringan Kak Roni kayaknya tak memungkinkan nih. Kak Roman gimana, gangguan atau tidak? Silakan Kak Roman. Halo. Ya, silakan Kak Roman. Baik, dengan kita melaksanakan refleksi tersebut, maka kita akan mengetahui di mana letak kelemahan kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Begitu juga selain untuk diri kita sendiri, begitu juga untuk peserta didik, di mana letak kelemahannya, apakah yang sudah kita sampaikan itu tersalurkan dengan baik atau tidak, sehingga melalui refleksi inilah kita bisa mengetahuinya. Oke, terima kasih Kak Roman atas jawabannya. Terima kasih penjelasan atas jawabannya. Terima kasih Kak Roman. Siap Kak. Terima kasih Kak Roni sudah berpartisipasi untuk memberikan atau menyajikan penyampaian yang telah Kak Roni sampaikan di chatnya. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke
nomor 2-nya kakak-kakak, singkat saja. Mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Ini rasa saya sudah terjawab di jawaban kakak-kakak masing-masing tadi, ya. Untuk itu kita next saja kakak-kakak. Ini dia kakak-kakak. Kegiatan kita yang selanjutnya adalah gunakan pertanyaan berikut untuk analisis, ya, untuk analisis. Yang pertama adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kenapa, kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Kemudian yang kedua adalah bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga adalah hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa saja yang masih menjadi tantangan. Yang keempat adalah kakak-kakak, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima adalah bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Dan yang keenam adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif sehingga siapa yang bisa membantu saya. Ini dia kakak-kakak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang bisa kakak-kakak gunakan untuk kakak-kakak bisa menganalisis sampai di mana refleksi yang sudah kakak-kakak sampaikan atau yang sudah kakak-kakak lakukan secara mandiri di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Nah, saya lihat kembali di kolom chat ada Kak Kiki. Dengan melakukan refleksi kita sebagai pendidik dengan mengetahui dengan melakukan refleksi kita sebagai pendidik dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari metode pembelajaran yang digunakan agar kedepannya dapat diperbaiki atau diperbaharui. Betul Kak Kiki. Ini merupakan salah satu daripada tolak ukur kita juga. Jadi kita tidak hanya berada di apa yang kemarin seperti yang kita pelajari kemarin di PISIT Asset Based Thinking. Ya, berarti kita berada di asset based thinking. Jadi kita tidak hanya berpatokan kepada asetnya saja. Dengan penuhan sarana yang kita, jadi kita harus membenah diri kita dengan refleksi yang minimalisir dengan apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa selalu mengukur ketercapaian pembelajaran, keterpenuhan kebutuhan peserta didik sudah tersampaikan atau belum, dan kemudian keberpihakan kepada peserta didik itu tersebut kakak-kakak. Benar sekali Kak Kiki. Terima kasih kepada Kak Kiki. Next kakak-kakak. Ini kakak-kakak akan jawab nantinya di link Jamboot yang akan saya share ke kolom chat kita pada hari ini. Kakak-kakak silakan menjawab nanti per slide-nya masing-masing. Selesai kakak-kakak menjawab di slide 1, silakan next untuk slide yang selanjutnya. Selesai kakak-kakak menjawab di slide kedua, silakan di next untuk slide yang ketiga. Jadi bisa jangan di ini kakak-kakak ya, jangan ditidik kepada orang yang telah menjawab di, misalnya Kak Nurroman berada di slide 1, menjawab nomor 1, silakan berurutan ke bawahnya. Siapa lagi? Itu khusus untuk jawaban di nomor 1 saja. Kemudian di slide 2 nanti khusus dijawab di slide nomor 2 saja, di pertanyaan nomor 2 saja. Slide 3 juga seperti itu. Di slide 3 khusus pertanyaan yang di nomor 3 saja. Oke kakak-kakak, silakan nanti untuk silakan Kak Roman. Mengenai slide tadi itu Kak, yang nomor 1 itu kan ada dua pertanyaan, 3 pertanyaan. Itu apakah 3 pertanyaan itu dalam satu slide atau misal 1A kemudian 1 slide, 1B slide kedua, 1C slide ketiga, atau gimana Kak? Dilanjut saja Kak Roman. Misalnya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 sampai hingga modul 1.3. Yang saya akan adalah refleksi sangat membantu saya ini. Oke.
Kapan berarti di situ. Kapan bisa saya laksanakan menulis refleksi? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Saya menulis refleksi setelah saya melakukan kegiatan. Nah, kemudian apa saja yang saya tulis? Yang saya tulis terhadap apa yang sudah saya sampaikan, apakah siswa memahami atau tidak dengan apa? Ini di nomor 1 itu juga Kak Rohman. Di situ saja, langsungkan saja. Nah, nanti di Baik, slide Kak. nomor Terima 2-nya kasih. Kak Rohman langsung menjawab di next nomor 2-nya, Oke. Kak Rohman juga menjawab di nomor 2-nya tersebut. Seperti itu. Oke, kakak-kakak semua, kalau Oke. memang Terima kasih. sudah kakak-kakak paham, silakan jempolnya dan kita bungkus. Sebentar kan saya akan mengirim link jempolnya ke kakak-kakak. Oke, kakak-kakak silakan diakses link Jamboardnya. Kakak-kakak masih terdengar suara saya?
Kak Roman, terdengar suara saya? Masih Kak. Kakak-kakak, ini link jambut kita ini modelnya bermasalah ini, ya karena ada yang mengisi di situ, ya Iya. kan? Ya Kak Roman, ya Kak Roman, ya Iya, kan? iya Kak. Ya. Betul Jadi Kak. itu Ini mau Ya, tanya betul tadi. Kak. ya itu Ada duluan Ki. ya itu berarti dari pakai berarti itu. Saya coba membagikan kegiatan link itu tapi ternyata dari isi itu. Gini aja kakak-kakak, silakan keluar dari link jambutnya. Kakak-kakak tuangkan sajalah di chat kita saja, di chat saja. Ya, Kak Kiki masih terdengar suara saya? Masih Kak, aman. Ya. Berarti di kolom chat aja Kak Kiki. Itu udah dipakai berarti oleh orang lain itu berarti itu. Oke, Baik Kak. siap Kak. Untuk di kelas lain yang berarti pakai itu. Saya membagikan untuk ini. Oh, udah silakan kita pindah saja di kolom chat saja. Baik kakak-kakak, kita beri waktu 10 menit kakak-kakak. Silakan kakak-kakak kerjakan. Silakan kakak-kakak lihat untuk pertanyaannya dari nomor 1 sampai nomor 6.
Kak Romansyah sudah sampai di mana Kak Romansyah pengerjaan? Pertanyaannya? Kak Nur Rahman sampai di mana Kak Nur Rahman? Nomor 2 yang pertama, Kak. Oh, oke. Lanjut Kak Rahman. Siap. Kak Febrizal sampai di mana Kak Febrizal? Sudah di nomor berapa? Baru sampai nomor 2, Kak. Oke, lanjut Kak Febrizal. Silakan Kak Nur Rahman. Izin Kak tanya nih, di kolom chat ini apakah ada keterbatasan untuk mengetiknya, Kak? Sebab saya Ada. mau ngetik. Oh, ada. Ada. Gini aja Kak Roman singkat saja. Makanya saya bilang makanya saya sampaikan tadi di kolom chat ini kita boleh singkat saja. Singkat, jangan terlalu, tapi terpenuhi dengan beberapa dengan beberapa permintaan dari pertanyaan kita ini Kak Roman. Singkat, tapi mengarah kepada jawaban yang diharapkan, itu saja. Oke, baik Kak. Terima Oke, kasih Kak. Kak Roman. Siap Kak Roman. Kak Norsila sudah sampai di mana? KM Tolib sudah sampai di mana KM Tolib? Sedikit saya ingat kembali ke kakak-kakak ya, karena kita menggunakan kolom chat ya, kita singkat tapi mengarah kepada apa yang diharapkan dari pertanyaan yang saya beri ini ke kakak-kakak ya. Jadi tak perlu harus terlalu panjang kakak-kakak menjabarkannya, boleh singkat saja karena mengingat keterbatasan chat kita itu kakak-kakak.
Oke, silakan kakak lanjut. Nah, waktu tersisa 5 menit nih kakak. Silakan dipercepat. Sip, kakak 3 menit terakhir. Kak Nur Roman bagaimana? Silakan dikirimkan jawabannya. Kakak-kakak yang lain juga silakan. Kak Febrizal silakan, Kak Romansa silakan, Kak Beni silakan, Kak Nursila silakan. Ayo, silakan. Kak Kiki silakan. Siap Kak Roman, silakan Kak Roman. Baru sampai nomor 4, Kak. Gak apa-apa. Boleh, silakan sampaikan Kak Roman. Tapi nanti tetap dikirim ya Kak Roman setelah ini di kolom chatnya. Udah saya kirim, Kak. Oke. Silakan ini kan dulu Kak Roman, sampaikan dulu Kak Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran
mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Dalam menulis dari modul 1.1 hingga modul 1.3, yang saya lakukan adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan di setiap modul. Artinya saya mengerjakannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di setiap modul tersebut. Kemudian kapan biasanya saya menulis refleksi? Saya melakukan atau menulis refleksi ini waktunya yang sering pada malam hari, namun tergantung dengan jaringan. Kalau seandainya bagus, saya laksanakan pada malam hari. Namun jika seandainya kurang bagus, biasanya saya kerjakan di sekolah di saat jam pelajaran PJOK sudah selesai. Kemudian apa saja yang saya tulis? Yang saya tulis sesuai dengan model refleksi yang pernah saya baca sepintas kemarin, itu ada 4P, yaitu peristiwa, artinya peristiwa yang saya alami selama saya mengikuti kegiatan PKG PJOK ini dari modul 1.1 sampai 1.3. Kemudian P yang kedua yaitu perasaan, yang mana perasaan yang saya alami senang karena bisa bertemu dengan kakak-kakak yang tentunya berbeda daerah, berbeda tempat mengabdi. Kemudian P yang ketiga yaitu pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang telah disampaikan dari modul 1.1 sampai ke 1.3 tersebut bisa saya aplikasikan di tempat saya mengajar, yang mana itu menyesuaikan dengan penerapan apa yang telah disampaikan dari modul 1.1 sampai 1.3, sehingga apa yang saya peroleh di kegiatan PKG ini saya terapkan di kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Perasaan saya antusias dan senang karena selain adanya kegiatan yang menurut saya baru, tapi juga bisa menambah pengalaman saya pribadi, sehingga apa pengalaman yang saya dapatkan ini bisa saya terapkan di tempat saya mengajar. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Yang muncul adalah bagaimana pengalaman yang saya peroleh tersebut bisa saya salurkan atau saya laksanakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Perbaikan yang baik berkaitan dengan menulis refleksi adalah perbaikan yang dimulai dari diri saya pribadi, sehingga saya Halo Karawan, masih terkoneksi? Ya, siap.
bisa Nomor 5 Kak Roman? Ya, silakan. Yang nomor 5? Nomor 6? yang nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Saya akan mencoba menggunakan refleksi sebab refleksi ini tidak hanya terfokus pada satu refleksi, namun ada beberapa refleksi yang bisa saya gunakan, dan mungkin kedepannya saya akan menggunakan refleksi yang lain lagi selain yang saya sampaikan tadi di atas, yaitu refleksi model 4P. Kemudian keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih jam dan dendam ke diri saya, keterampilan dalam mengolah pembelajaran, sehingga dari mengolah kegiatan pembelajaran ini dapat diambil manfaatnya baik untuk saya pribadi maupun kepada rekan-rekan maupun terutama kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi Kak Nur Roman terlempar. Ya, Kak Nur Roman terlempar nih. Baik, di sini kakak-kakak, Kak Roni sudah menuliskan untuk jawaban nomor 1. Saya menulis refleksi untuk meningkatkan proses pembelajaran saya, untuk meningkatkan proses pembelajaran. Saya menulis refleksi secara berkala. Yang saya tulis tentang refleksi adalah saya mengidentifikasi apa yang sudah dipelajari dan apa yang sudah diperbaiki. Oke, Kak Roni. Yang kedua adalah perasaan saya merasa tenang dan memikirkan kembali apa yang telah dipelajari. Yang muncul dalam pikiran saya dalam menulis refleksi adalah saya merasa termotivasi untuk meningkatkan kemampuan. Inilah salah satu kata benar yang saya sampaikan Kak Roni. Sebenarnya salah satu adalah untuk memotivasi diri kita sendiri sebagai guru untuk meningkatkan kemampuan kita. Ya, dengan ada kekurangan yang kita miliki, dengan hasil refleksi tersebut kita bisa mengidentifikasi di mana, sampai di mana, mengapa, apa masalahnya. Jadi timbul semuanya di situ, dan sehingga kita merefleksinya kembali. Oh, ini caranya. Oh, ini akan saya lakukan. Oh, ini tahapannya. Oh, ini akan saya ambil. Jadi memang benar. Ya, betul Kak Roni. Terima kasih Kak Roni, Kak Nur Rahman, terima kasih atas jawabannya yang telah menuangkan di kolom chat dan partisipasinya. Terima kasih Kak Roni. Baik kakak-kakak, jika masih ada yang belum untuk mengirimkan, silakan menjelang sesi kita berakhir, silakan kakak-kakak tuangkan langsung di kolom chat kita ini. Baik kakak-kakak, untuk selanjutnya kita next kegiatan kita. Ini dia kakak-kakak link jambutnya tadi ya, karena link jambut yang kita kirimkan tadi itu ada bermasalah dan tadi dipakai, jadi kita harus berpindah ke kolom chat kita saja kakak-kakak. Kita next kakak-kakak. Ini dia kakak-kakak, mari berbagi refleksi. Jadi kita saling berbagi kakak-kakak. Dari hal ini tadi saya juga melihat kakak-kakak sudah berani menyampaikan atau mengutarakan refleksi yang kakak-kakak miliki terhadap apa-apa yang sudah kakak-kakak pelajari selama ini. Jadi saya melihat kegiatan refleksi ini sudah kakak-kakak terapkan dan kakak-kakak coba memasukkan ke dalam baik itu situasi dengan keadaan kakak-kakak masing-masing. Ini saya melihat kakak-kakak sudah berada dalam posisi yang baik ini kalau untuk posisi ini. Terakhir kakak-kakak semua, sampailah kita kakak-kakak pada kegiatan penutup kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu, kemudian atas usaha kakak-kakak masing-masing, yang mana sampai hari ini kita masih bersama dengan satu tekad supaya kita mendapat pandangan ataupun perubahan yang selama ini ataupun upgrade ilmu yang selama ini mungkin yang kita terlewatkan atau sering kita tinggalkan dalam mapel PJOK kita sendiri kakak-kakak. Jadi kegiatan kita pada siang hari ini kakak-kakak ya
terdiri dari 1 JP saja. Jadi saya berharap untuk kedepannya kakak-kakak tetap memperhatikan tugas kakak-kakak semua. Jangan lupa tugasnya kembali dilihat di LMS kakak-kakak masing-masing. Jangan sampai lewat due date yang telah ditentukan. Kemudian kita di minggu yang akan datang atau di tatap maya kita akan datang, kita lebih sering ke umpan balik kakak-kakak semua. Jadi kakak-kakak memang dituntut lebih aktif nantinya. Kita coba nanti untuk berbagi bor, insyaallah mudah-mudahan kita bisa untuk dalam menggunakan bor nanti, dan kita dalam keadaan terkoneksi sehingga jaringan kita kuat untuk menggunakan 3 bor nantinya kakak-kakak. Itu saja kakak-kakak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktunya. Silakan kakak-kakak buka kamera kakak-kakak masing-masing. On cam kita masih terekam dalam kegiatan kita. Kita lakukan sesi foto secara bersama. Silakan kakak-kakak open kameranya. Kak Mutolib, silakan buka kameranya Kak Mutolib. Kak Febrizal silakan. Kak Romansyah silakan. Kak Munawiruddin silakan. Kak Nursila silakan. Udah Pak. Udah tapi. Oke. Kak Romansyah silakan. Kak Nursila, Kak Roni silakan. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik kakak-kakak, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dengan saya tutup. Setelah ini jangan keluar dulu kakak-kakak dari Zoom kita sebentar saja. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. menghentikan rekaman saya dulu.